Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sering sekali memanjatkan doa. Ad-doa dalam bahasa Arab itu artinya adalah undangan. Ad-doa sebetulnya bukan sekedar permintaan, tapi ad-doa adalah undangan. Berdoa kepada Allah pada hakikatnya adalah mengundang Allah. Membiarkan diri kita untuk diurus dan diatur oleh Allah. Karena berdoa bukan berarti kita mengatur Allah, mengurus dan mengatur Allah supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan kita. Tapi ad-doa itu artinya adalah mengundang. Mengundang Allah berarti menyediakan segala kondisi yang menyebabkan Allah hadir. Itu sebabnya banyak sekali orang-orang yang menganjurkan kepada kita, berdoalah dengan Asmaul Husna. Karena anjuran itu sesungguhnya berdasarkan Al-Quran. Tapi sayang sekali dalam prakteknya, kemudian kita menggunakan nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, dibaca berulang-ulang tanpa pemahaman. Padahal sesungguhnya nama-nama Allah yang ada di 99 Asmaul Husna itu pada hakikatnya adalah sarana untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan saat kita bisa menghadirkan Allah, berarti kita sudah sukses mengundang Allah. Kalau Allah sudah hadir, apalagi yang mau kita cari? Hasbi Allah. Maka Allah akan mencukupkan segalanya kepada kita. Jadi ad-doa itu artinya adalah undangan. Itu sebabnya dalam prakteknya, doa itu sesungguhnya adalah wujudnya pikiran kita. Yang kedua, kata-kata kita. Yang ketiga adalah perbuatan kita sendiri. Semakin sering kita memikirkannya, semakin sering kita membicarakannya, semakin sering kita melakukannya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan, itu akan mewujud menjadi sebuah kenyataan. Banyak di antara kita yang rajin memanjatkan doa-doa kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, setelah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah, kemudian kita menegasikan yang kita panjatkan dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang kontradiktif dengan yang kita panjatkan. Kalau kita menapakuri 99 asma Allah, dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, terus sampai puncaknya adalah As-Sabur. Mengundang Allah di dalam diri kita adalah menciptakan kondisi agar Allah hadir. Bagaimana caranya?
Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, yang maha pengasih. Bagaimana mungkin Allah akan hadir yang maha pengasih kalau kita tidak mengkondisikan hadirnya sang maha pengasih? Allah yang maha pengasih tidak akan pernah menghadiri para pembenci. Allah yang maha pengasih tidak akan pernah menghadiri orang yang pilih kasih. Allah yang maha pengasih tidak mungkin menghadiri orang-orang yang iri hati. Allah yang maha pengasih tentu saja akan menghadiri orang-orang yang sudah menselaraskan dirinya dengan sifat Allah yang maha pengasih. Itu sebabnya Allah ngasih batasan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi mekanisme perbuatan baik itu baru dikatakan perbuatan baik kalau cara melakukannya persis seperti cara Allah melakukannya kepada kita. Allah menyayangi kita tanpa keinginan, tanpa muatan. Allah menyayangi kita tanpa minta balasan apapun dari kita. Jadi sangat berbeda kalau kita melakukan tindakan kebaikan semata-mata karena kita menggandengkan kebaikan kita dengan muatan-muatan di belakang. Seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adam, beliau menyampaikan sebuah pesan spiritual yang sangat luar biasa, yang kalau kita kaji kedalaman pesannya itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang tahu. Ada 10 perkara yang menyebabkan doa seseorang itu tidak terkabul. Ada 10 perkara yang menyebabkan ajakan dia untuk menghadirkan Allah tidak sukses. Perkara yang pertama adalah menyangkut Allah. Perkara yang kedua adalah menyangkut Al-Quran. Perkara yang ketiga adalah menyangkut Rasulullah Muhammad SAW. Perkara yang keempat menyangkut iblis. Perkara yang kelima menyangkut surga. Perkara yang keenam menyangkut neraka. Perkara yang ketujuh menyangkut kematian. Perkara yang kedelapan menyangkut nikmat. Perkara yang kesembilan menyangkut aib orang. Dan perkara yang kesepuluh menyangkut kuburan. Saya akan urai satu persatu hakikat dari pesan beliau ini. Semoga kita mendapatkan berkah. Yang pertama, yang menyebabkan kita gagal menghadirkan Allah atau kita gagal merasakan kehadirannya, yang pertama menyangkut Allah itu sendiri. Banyak orang yang menyatakan diri sudah mengenal Allah, tapi kemudian pada saat yang bersamaan dia tidak menegakkan hak-hak Allah. Bila seseorang menyatakan mengenal Allah, tapi saat bersamaan tidak menegakkan hak-hak Allah, itu artinya dia belum mengenal Allah. Itu sebabnya kunci awal untuk menghadirkan Allah, agar Allah mudah diundang oleh kita, dan Allah hadir memenuhi undangan kita, menjadi tamu kita, dan kita juga menjadi tamunya Allah. Yang pertama adalah kenali Allah, lalu tegakkan hak-haknya Allah. Banyak di antara kita yang menyebut Allah, kalau ditanya juga katanya sudah menyembah Allah, tapi tidak kenal dengan Allah yang dia sembah. Jangan-jangan Allah yang dia sembah bukan Allah yang menciptakan dia, tapi Allah yang diciptakan oleh dia berdasarkan persepsi dia sendiri. Sejak lama kita diajarkan, katanya Allah itu maha pengasih, katanya Allah itu maha penyayang. Yang namanya maha itu pasti tak terbatas. Tapi pada saat yang bersamaan kita pun sering merendahkan Allah dengan menyatakan Allah itu tukang menghukum kalau kita tidak baik padanya. Allah itu tukang memberi kalau kita baik padanya. Jadi seakan-akan Allah itu memiliki sifat kita. Allah baru memberi kalau kita baik padanya, dan Allah itu kemudian benci sama kita, bahkan menghukum kita saat kita tidak baik padanya. Padahal sifat itu bukan sifatnya Allah. Itu justru sifat kita sendiri yang pengasihnya tidak maha, yang pengasihnya terbatas. Sesuatu yang maha, sesuatu yang tak terbatas, tentu saja tidak bisa dibatasi. Di Jakarta sekarang berapa ribu sepeda motor yang sedang hidup mesinnya? Di Jakarta sekarang berapa ribu mobil yang sedang hidup mesinnya? Dan semua panas dari sepeda motor, panas dari mesin mobil dikeluarkan ke udara. Tapi apakah udara kemudian meradang,
tiba-tiba menjadi panas luar biasa karena menerima panas dari sepeda motor, panas dari mobil yang hidup? Ternyata tidak. Udara saja yang terbatas menerima panas dari sekian ribu sepeda motor, sekian ribu mobil yang hidup mesinnya saat ini tidak meradang menjadi berubah. Itu baru udara yang terbatas. Bagaimana mungkin ya Allah yang tanpa batas menjadi berubah ketika ada sebuah tindakan yang terbatas? Bagaimana mungkin yang Allah yang Maha Pengasih tiba-tiba dia berubah? Cuman karena kita melakukan tindakan tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia akan tetap menyayangi kita apapun tindakan kita. Jadi mempersepsi Allah seperti mempersepsi diri kita sendiri secara tidak langsung. Sesungguhnya kita sudah merendahkan Tuhan Allah kita sendiri. Jangan-jangan yang dipanggil Allah dalam tanda kutip oleh kita bukan Allah yang menciptakan kita, bukan Allah yang maha segalanya. Allah yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Bahkan yang lucu, kita sering mengatakan ketika dapat berkah ini dari Allah, ketika dapat musibah ini dari Allah. Memangnya Allah menciptakan berkah? Memangnya Allah menciptakan musibah? Berkah dan musibah itu sebutan yang diciptakan oleh kita sendiri. Saat sesuatu yang datang kepada kita memenuhi harapan-harapan kita, kita sebut berkah. Saat yang datang kepada kita tidak memenuhi harapan-harapan kita, kita sebut itu musibah. Kata musibah dan berkah sebetulnya itu judul yang kita berikan terhadap peristiwa yang kita bagi menjadi dua. Bagi Allah segala peristiwa baik-baik saja. Bagi Allah segala peristiwa netral-netral saja. Dan semua peristiwa itu pasti baik dalam pandangan Allah. Makanya ketika kita tidak membaca, tidak bisa membaca semua kebaikan Allah, semua tindakan Allah, dan tidak bisa membaca kehadiran setiap peristiwa yang datang kepada kita sebagai kebaikan Allah, maka di situ kita akan mendikotomikan sebuah peristiwa yang hadir ke dalam diri kita. Jadi kapan kita bisa menegakkan hak-hak Allah? Tentu saja ketika kita sering menyatukan diri dengan sifat-sifat pengasih dan penyayangnya. Dan jangan lupa, sifat itu tidak pernah bisa hadir kepada kita dengan kita memahaminya. Karena sifat itu baru hadir kepada kita ketika kita mengalaminya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita kemudian bisa menghadirkan sifat-sifat Allah dengan membaca buku atau kitab tentang sifat-sifatnya dia. Kita tidak mungkin menyatu dengan air dengan membahas sifat-sifat air. Satu-satunya cara untuk menyatukan kita agar kita mendapatkan sifat-sifat air, maka kita harus menyatu dengan air. Satu-satunya cara untuk merasakan sifatnya api, berarti kita harus menyatu dengan api. Satu-satunya cara untuk merasakan sifat-sifatnya, maka kita harus menyatu dengan dia. Itulah yang pertama, ya. Undangan seseorang kepada Allah tidak akan terlaksana apabila dia tidak mengkondisikan dirinya sebagaimana sifat-sifat Allah. Allah yang maha penyabar. Maka Allah untuk hadir pada diri kita, Allah hadirkan dulu pertama kepada kita utusan Allah. Siapa utusan Allah? Yang tentu saja orang-orang yang tidak sabar. Ketika orang yang tidak sabar dihadirkan kepada kita, tujuan Allah satu, untuk meluaskan dan menumbuhkan kembali kesabaran kita. Saat kita tumbuh kesabarannya, maka Allah menjadi sangat mudah. Karena Allah juga rindu sebetulnya dengan kita. Cuman kita dengan Allah dipisahkan oleh kita sendiri, dipisahkan oleh sifat-sifat yang sangat menjauhkan kita dari Allah. Jadi harus kita baca. Kalau ada orang yang dihadirkan Allah untuk membenci kita, bukan berarti Allah sedang mengutus kita untuk menanamkan kebencian kepada kita. Harus dibaca oleh kita bahwa orang yang membenci kita dihadirkan Allah. Tujuannya apa? Supaya sifat Rahman dan Rahim kita tumbuh lagi. Karena dengan cara menghadirkan orang yang semacam itu, kita akan ditumbuhkan. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan yang tidak sadar, saat dihadirkan orang-orang yang membenci kita, malah kita membenci dia. Nah, itulah yang gagal kita. Gagal memahami tujuan Allah menghadirkan sebuah peristiwa. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, terutama surat Al-A'raf, ada pernyataan Allah yang sangat indah. Pernyataannya begini: barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, dialah orang yang merugi, disebabkan mereka tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Jadi kapan seseorang itu bisa timbangan kebaikannya besar dan banyak? Satu, apabila dia terbuka terhadap semua tanda-tanda Allah. Dan kapan dia menjadi orang yang rugi dan timbangan amal kebaikannya ringan? Itu tepat pada saat dia tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Makanya tugasnya kita belajar agama adalah mencerdaskan pikiran kita,
mencerdaskan pikiran kita agar pikiran ini bisa memiliki sebuah ketajaman untuk melihat pesan-pesan apa di balik kehadiran setiap peristiwa. Makanya jangan salah kalau kemudian banyak orang yang sering menyebut-nyebut kata Allah, tetapi dia tidak memahami dan mengenal kepada Allah, lalu kemudian dalam perjalanannya dia pun tidak menegakkan hak-hak Allah. Disitulah yang menyebabkan itu menjadi hambatan Allah untuk hadir pada orang itu. Jadi kalau kita sekarang ini jiwa kita merasa terasing di rumah kita sendiri karena kita tidak merasa bersatu dengan Allah, itu penyebab yang pertama, karena kita sering mengatakan mengenal pada sesungguhnya tidak mengenal. Dalam saat yang bersamaan kemudian kita tidak menegakkan hak-hak Allah. Mari kita baca yang berikutnya lagi. Kan banyak peristiwa yang hadir ke dalam kehidupan kita, tapi terkadang peristiwa itu lewat begitu saja. Sudah hadir kepada kehidupan kita, peristiwa itu kemudian memenderitakan kita, bisa jadi karena kita nggak punya ilmunya, memerosokkan kita jatuh ke lembah kehinaan, sementara kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Makanya hidup kita akan terus-menerus didera oleh kegagalan demi kegagalan. Makanya ada kata gagal, ada kata berhasil. Kapan kita mengatakan sesuatu berhasil? Ketika sesuatu yang datang kepada kita cocok dengan keinginan kita. Kapan kita mengatakan gagal? Ketika yang datang kepada kita tidak cocok dengan keinginan kita. Padahal sesungguhnya tidak ada keberhasilan, tidak ada kegagalan bagi Allah. Kenapa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut keberhasilan, di situ ada pesan Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut kegagalan, di situ juga ada pesan Allah. Tugas kita sesungguhnya bukan menilai ini keberhasilan, ini kegagalan, tetapi membaca di balik dua peristiwa itu pesan apa. Bahkan kegagalan, bagi orang yang bisa membaca pesan di balik kegagalan, sesungguhnya itu pun adalah keberhasilan. Jadi kuncinya adalah bagaimana ketajaman kita. Itu sebabnya agama bertugas untuk mengajarkan pikiran, agar pikiran selalu selaras dengan jiwa kita. Itu yang pertama. Tentu saja proses mengenal kepada Allah dimensinya sangat luas. Dan yang luar biasa dari Allah yang tanpa batas, Allah juga mengenalkan dirinya tanpa batas. Hebatnya Allah, cara beliau mengenalkan diri pada setiap hambanya itu cocok sesuai dengan kadar hambanya saat itu. Jadi Allah tidak pernah memaksakan dirinya untuk ingin dikenal sepenuhnya, seutuhnya tidak. Mereka yang tahap berpikirnya seperti ini, tingkat kedewasannya sampai di sini, cara berpikirnya sampai di sini, Allah mengenalkan dia sampai sekadarnya dia. Tetapi ketika seseorang sudah naik tingkatannya, cara berpikirnya sudah naik lagi, kedewasaan berpikirnya sudah naik lagi, keluasan jiwanya sudah naik lagi, Allah juga mengenalkan dirinya di dimensinya dia. Jadi kalau ada penduduk bumi sekarang 7 miliar dengan cara berpikir yang berbeda, dengan kadar yang berbeda, Allah mengenalkan diri tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah mengenal Allah, berarti dia sedang berbicara sebuah titik. Seakan-akan pengenalan pada Allah dapat dibatasi oleh titik yang dia persepsikan. Padahal proses pengenalan kepada Allah dimensinya tanpa batas. Karena dimensinya tanpa batas, berarti kita tidak boleh dong satu dengan yang lain saling membandingkan. Jangan bandingkan kita dengan siapapun, jadilah diri kita sendiri. Jadi kalau belajar spiritual, kemudian kita punya guru, lalu kita banding-bandingkan, kok saya dikasih ini sama guru, kok orang lain dikasihnya itu, kok saya dikasihnya doa ini, kok orang lain dikasihnya doa itu. Mulai nggak benar itu belajar spiritual. Padahal spiritual itu sifatnya individual. Apa yang diajarkan guru padamu, ya sudah, itu bagianmu. Yang diajarkan guru kepada yang lain, ya sudah, itu juga bagian yang lain. Jangan dibandingkan. Lihat orang-orang yang tekun membandingkan dirinya dengan orang lain, biasanya tidak pernah maju spiritualnya. Karena menempatkan Allah dan dirinya di tempat yang salah. Allah akan mengenalkan dirinya kepada setiap orang sesuai dengan kadarnya. Makanya dalam bahasa simbolik, dalam Quran Allah mengatakan, Allah kemudian menurunkan hujan itu sesuai dengan kadarnya. Siapa yang cawannya lebih besar, dia akan kedapatan air hujan lebih banyak. Siapa yang cawannya kecil akan mendapatkan air hujan ya sesuai dengan ukuran cawannya. Siapa yang datang kepada Allah membawa gayung, dia dapat satu gayung. Siapa datang kepada Allah membawa ember, dia dapat satu ember. Siapa yang datang kepada Allah membawa drum, dia dapat satu drum. Dan siapa yang datang kepada Allah membawa samudra, dia pun akan mendapatkan cinta dan kasihnya sebesar samudra. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah bukan berarti Allah bertindak sama pada semua orang. Karena setiap kelahiran diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Makanya berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun. Jadilah diri kita sendiri. Makanya mereka yang sering berubah dengan apa kata orang tentang dirinya, tidak pernah menjadi dirinya sendiri, biasanya hidupnya menjadi lelah. Bahkan
berjuang untuk dicintai oleh orang lain pun, ya, membuat kebaikan, membuat perubahan pada diri semata-mata karena ingin dicintai orang. Kalau kita melakukan perubahan pada diri kita semata-mata karena kita ingin dicintai orang, maka perubahan kita sebenarnya bukan perubahan tentang diri kita, itu adalah kita sedang menjadi orang lain. Jadi kalau ayam jago itu punya sifat, ya, kalau sudah dikasih taji di kakinya, kemudian dipertemukan dengan ayam jago yang lain, biasanya dia tidak pernah menghindar. Jarang dua ayam jago yang sudah dikasih taji dalam kontes sabung ayam, kemudian kedua ayam itu menolak, ya, pada bosnya, lalu dia mengatakan saya tidak mau bertarung. Jarang. Biasanya kalau ayam sudah dikasih taji, ya, kemudian dipertemukan dengan jagoannya, dan kemudian majikannya sorak-sorai, pasti dua ayam itu akan bertarung. Dan biasanya dia juga akan cenderung menyakiti ayam yang lain. Sebelum ayam itu betul-betul, ya, kalah, dia tidak akan pernah berhenti bertarung. Padahal lupa dia sebetulnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Dia sedang dikendalikan oleh majikannya. Karena ayam jago ya tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu dihasut oleh orang lain, kemudian bertarung dengan orang lain, bahkan menyakiti orang lain, ya kira-kira ayam jago lah. Bedakan dengan siput. Coba kalau siput, ya, siput disuruh pertandingan lari, ya, ya siput, dia jadi dirinya sendiri. Jarang kemudian siput tiba-tiba mengubah dirinya dari yang jalannya lambat tiba-tiba menjadi jalan cepat. Enggak, dia jalannya lambat saja. Justru siput sedang ingin menunjukkan pada yang memiliki siput, inilah aku. Ketika dipaksa untuk lari, ya siput santai aja. Tapi suatu saat mungkin di luar pemaksaan kita, tiba-tiba siput naik pohon, tahu-tahu sudah di puncak pohon aja. Tapi ayam jago nggak pernah naik puncak pohon. Mungkin kita mengira karena ayam jago punya sayap, dia bisa mencapai puncak pohon. Padahal siput itu yang jalannya lambat gitu. Dengan kepercayaan dirinya, menjadi dirinya sendiri, lambat laun dia naik ke puncak pohon. Jadi orang-orang yang hidupnya sudah menjadi dirinya sendiri, berubah bukan karena ingin dicintai, berubah bukan karena ingin dihormati, berubah bukan karena ingin orang simpati sama dia, berubah karena ingin menjadi dirinya sendiri. Lihat orang seperti itu lama-kelamaan sampai di puncak. Tapi orang yang sering, ya, membiarkan dirinya menjadi apa kata orang tentang dirinya, biasanya tidak pernah menjadi siapa-siapa. Itulah yang sering kita lupakan. Ya, yang sering kita lupakan. Itu sebabnya yang pertama, ya, dan yang paling utama dalam proses menghadirkan Allah adalah proses mengenali Allah. Jadi berulang-ulang saya mengatakan, cara mengenal Allah yang paling jitu adalah dari Allahnya itu sendiri. Mengenal Allah jangan lewat buku. Mengenal Allah apalagi lewat orang. Mengenal Allah jangan minta penjelasan pada orang. Karena belum tentu orang yang menjelaskan Allah dia tahu tentang Allah. Kalau Allah dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Allah. Itu persepsi tentang Allah. Itu sebabnya di Quran ada pernyataan Allah yang sangat indah. Wa may yatabi'u aksarahum illa dzanna. Inna dzanna kana la yugni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon. Zon itu sakwa sangka. Dan mereka yang mengikuti sesuatu dengan sakwa sangka itu bukanlah mengikuti kebenaran, tapi itu mengikuti persepsinya sendiri yang disebut dengan pembenaran. Cirinya apa? Kalau orang belajar pembenaran biasanya suka berdebat. Kalau orang belajar kebenaran, justru perdebatan dibebaskan oleh kebenarannya sendiri. Ciri orang yang belajar kebenaran biasanya tidak pernah berdebat. Dia asik saja dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, ya sudah tidak tergoda dengan apa kata orang tentang dirinya sendiri, maka peluang untuk menjadi diri sendiri menjadi sangat besar. Lama-kelamaan sudah sampai di puncak aja. Jalan walaupun pelan tapi pasti. Itu yang pertama. Jadi hambatan utama menghadirkan Allah itu karena yang pertama kita tidak mengenal Dia. Akibatnya kita pun tidak menegakkan hak-haknya. Padahal kalau kita menyadari tujuan utama kita dicipta oleh Allah untuk Allah. Kalau tujuan kita dicipta oleh Allah untuk Allah, maka tugasnya kita kan menyerahkan diri seutuhnya pada Allah. Biarkan diri kita dipakai oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan menggunakan Allah untuk tujuan-tujuan kita. Di situ banyak yang salah. Lalu doa menjadi cara mengatur Allah supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan Dia. Saat Allah tidak mengikuti keinginan Dia, Dia sebut Allah tidak mengabulkan doa Dia. Padahal sesungguhnya setiap permintaan pasti Allah kabulkan. Cuman kita tidak mengerti setiap pengkabulan Allah. Karena setiap pengkabulan Allah itu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Ya diproses sama Allah. Dan tujuan akhirnya apa? Allah ingin hadir bersama orang sabar itu. Ingin menyatu dengan Dia. Makanya caranya oleh Allah, mohon maaf ya, dipasangkan mungkin kita dengan orang yang kurang sabar.
Dipasangkan dengan tetangga yang kurang sabar. Dipasangkan dengan teman bekerja yang kurang sabar. Ditakdirkan juga punya anak-anak yang kurang sabar. Begitu dibaca, ya Allah, ternyata kehadiran mereka semua adalah cara Engkau mengabulkan doaku. Karena suatu saat aku akan menjadi orang yang sabar. Setelah aku menjadi orang yang sabar, sesabar Engkau, maka Engkau menjadi hadir. Itu kuncinya doa. Makanya kalau sudah sampai di titik itu, yang terakhir kan doa cuma satu, hasbi Allah. Cukuplah Engkau. Agak panjang sedikit, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi yang paling pendek dari doanya para nabi, para rasul, cuma satu, hasbi Allah. Kapan hasbi Allah itu meluncur dari mulut kita? Bukan rekayasa, tapi tepat pada saat kita sudah bisa mengubah seluruh penderitaan, bukan sesuatu yang memenderitakan kita lagi. Makanya agama harus mengubah sudut pandang yang memenderitakan menjadi sudut pandang yang tidak memenderitakan. Karena segala penderitaan berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi kita lupa ya selama ini, dikiranya penderitaan itu di luar. Padahal penderitaan itu adanya di sudut pandang pikiran kita. Makanya saat kita berhasil mengubah sudut pandang pikiran kita dari pikiran yang memenderitakan menjadi pikiran yang mendamaikan, yang menenteramkan. Karena kita sudah bisa memahami, sudah bisa menerima, maka ujungnya kita juga akan rela berkorban. Itulah cinta kepada Allah. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adam, dia sering membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengerti apa-apa dari bacaannya. Mari kita lihat kembali posisi Al-Quran. Al-Quran itu hudan, Al-Quran itu petunjuk. Kalau dia petunjuk berarti fungsinya Al-Quran untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Ya menunjukkan rahasianya Allah. Untuk apa? Supaya kita mengenal Allah. Untuk apa? Supaya kita sampai kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah, tujuan kita ujung-ujungnya kan kembali kepada Allah. Sekarang saya mau kasih sedikit renungan. Banyak gak orang kalau ditanya, apa sih pedoman hidupmu? Pasti jawabannya Al-Quran. Betul? Apakah cukup kita mengakui pedoman hidup saya Quran, pedoman hidup saya Quran, sementara kita tidak pernah menyadari apa sih isinya Quran? Coba kita mulai dari yang pertama, Al-Fatihah. Apa sih isinya Al-Fatihah? Itu aja yang sederhana. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, orang yang sholat setiap rakaatnya kelewat gak baca Al-Fatihah, tidak sah rakaatnya. Apa pesan Rasulullah? Lalu kita bangga karena sudah baca Al-Fatihah setiap rakaat? No, itu dimensi luar. Dimensi dalamnya apa? Kenapa setiap rakaat sholat harus baca Al-Fatihah? Kalau kita cuma sekedar baca Al-Fatihah, tetapi kita tidak mengerti esensi Al-Fatihah, bahkan kita tidak bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam sholat itu, sholat kita juga akan menjadi rakaat-rakaat yang tersia-siakan. Apa pesan Al-Fatihah? Dari katanya sendiri sudah luar biasa. Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi setiap rakaat harus membuka kesadaran kita. Setiap rakaat harus membuka rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Setiap rakaat harus meningkatkan kesadaran kita. Setiap rakaat harus meninggikan kesadaran kita. Harusnya kan begitu. Tapi coba kita baca Quran surat Al-Fatihah setiap rakaat, bahkan cepat-cepat bacanya, tidak pernah menyadari esensinya. Makanya Al-Fatihah itu luar biasa bagi yang tahu. Tapi bagi yang tidak tahu, Al-Fatihah ya biasa saja. Makanya di Al-Fatihah itu manusia cuma dibagi menjadi 3. Yang pertama yang dapat nikmat, yang kedua yang dimurkai, yang ketiga yang tidak tahu jalan. Yang tidak jauh jalan akibatnya jadi tersesat. Siapa yang dapat nikmat? Yang dapat nikmat cuma 4 menurut Al-Fatihah. Yang pertama para solihin, yang kedua para syuhada, yang ketiga para sidikin, yang keempat para nabi. Siapa yang dimurkai? Mereka yang sudah dapat gelar solihin, yang sudah dapat syuhada, yang sudah dapat sodikin, bahkan sudah bisa mengalami pengalamannya Nabi, karena sudah dapat ilmunya Nabi, kembali ke belakang, bahkan mungkar, tidak percaya. Itulah orang yang dimurkai. Dan siapa orang yang tidak tahu jalan? Ya namanya juga orang tidak tahu, pasti kalau dia berjalan tersesat. Ya orang yang tidak tahu, sudah tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mencari tahu. Itulah yang menyebabkan seseorang tersesat. Tapi orang yang sedang tersesat, ketika dia bertanya, pasti dia akan bebas dari ketersesatannya. Makanya jangan takut tersesat. Karena takut tersesat membuat kita selamanya tersesat. Ketika kita berani tersesat dan kita mau bertanya kepada orang, dalam ketersesatan pasti kita akan bertanya. Dan saat kita tersesat, saat kita bertanya, maka ketersesatan kita akan dibebaskan. Saat kita mengalirkan pertanyaan pada diri kita, maka Allah akan mengalirkan jawaban ke dalam diri kita. Saat kita tidak mengalirkan pertanyaan, tidak melakukan aktivitas apa-apa, Allah juga tidak akan mengalirkan jawaban. Maka selamanya kita tersesat. Cuma 3, yang dapat nikmat, yang dimurkai, yang tersesat. Kita mau masuk yang mana?
Tentu saja kita ingin yang dapat nikmat, tapi siapa yang dapat nikmat? Para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Pertanyaannya, siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa siddiqin? Siapa nabi? Jangan puas ketika mendengar orang menjelaskan tentang istilah-istilah itu. Jangan-jangan yang dijelaskan orang berbeda dengan bahasanya Allah dalam Al-Quran. Karena itu bahasanya Rob, bahasa Tuhan, bukan bahasa kamus. Ada orang yang mengatakan dirinya mungkin merasa sudah soleh. Siapa yang ngasih gelar Anda solehin? Karena solehin itu gelar dari Allah buat orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya, sudahkah tahu amal soleh itu apa? Pernahkah kita bertanya sama Quran, Quran apa sih amal soleh? Jangan-jangan setiap perbuatan baik yang kita lakukan kita sebut amal soleh. Padahal amal soleh dalam bahasa Quran spesifik. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah menyatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu adalah cara yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Quran surat Al-Ahzab Allah ngasih batasan tentang sunnah Rasul. Batasannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian sekalian, bagi kalian semua, lakum. Siapa lakum itu? Lakum itu tidak semua orang. Hanya orang-orang yang mau mencontoh Rasulullah. Itu lakum. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah ada apa? Uswatun hasanah. Hati-hati, uswatun hasanah itu tidak luas. Uswatun hasanahnya Rasulullah itu terbatas. Apa itu? Liman kana yarjullah, cara mencapai Allah. Cara mencapai Allah itu yang dibatasi Quran. Begitu hari ini kita bisa mencapai Allah karena bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Wal yaumal akhir, besok lusa hari kemudian, wa zakarallaha katsira, baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari tulisan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari ciptaannya. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari menghafal sifat-sifatnya. Kita tidak mungkin mengingat Allah dari membaca asma-asmanya. Kita hanya akan bisa mengingat Allah dari Allahnya itu sendiri. Makanya perintah sholat di Quran itu kan setelah iman sama yang gaib. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perintah salat itu setelah kita iman sama yang gaib. Setelah kita iman sama yang gaib, bisa menyatakan yang gaib menjadi nyata, mengalami, memahami, meyakini. Setelah sampai di titik itu, baru salat itu benar. Ketika ditanya siapa yang Allah mana yang kamu sembah tadi? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan diriku. Bukan Allah ciptaan pikirannya sendiri. Tapi jarang orang yang merenungi dia. Kalau sudah menyebut Allah, rasanya kita sudah beriman kepada Allah. Padahal iman itu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi yang kedua, banyak yang membaca Al-Quran tetapi tidak paham petunjuk apa yang dipesankan Al-Quran. Kalau saya kupas isi Al-Quran dalam pertemuan ini, tidak mungkin semuanya bisa kita kupas. Tapi paling tidak saya hanya menjelaskan apa sih esensi Al-Fatihah. Apa sih esensi Al-Baqarah misalnya? Setelah Al-Fatihah kenapa Al-Baqarah? Apa esensi Al-Baqarah? Pernah nggak kita menganalisis apa sesungguhnya esensi Al-Baqarah? 286 ayat Al-Baqarah yang dimulai dengan Alif Lam Mim itu. Jangan-jangan begitu baca Alif Lam Mim juga itu nggak ngerti. Padahal penjelasan tentang Alif Lam Mim ada di ayat berikutnya. Zalikal kitab. Itu kitab. Jadi Alif Lam Mim itu, ya itu kitab. Tapi itu juga tidak bisa dijelaskan, karena itu hanya bisa dialami oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Quran. Yang mengambil janji, yang diangkat gunungnya, yang ditunjukkan sesuatu di gunungnya, dan mengingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Metode untuk mencapai takwa ternyata ada 4. Yang pertama mengambil janji, yang kedua diangkat gunungnya, yang ketiga ditunjukkan sesuatu di gunungnya, yang keempat mengingat yang ditunjukkan, baru takwa. Jadi kalau kita tidak mengalami prosesi itu, bullshit, omong kosong mengatakan diri sebagai orang yang bertakwa. Mengaku saja tidak cukup. Mengaku itu yang paling mudah, tapi yang paling sulit apa di aku? Jangan-jangan kita mengatakan sudah menyembah Allah, tapi Allah tidak merasa disembah oleh kita. Karena sepanjang kita menyembah Dia, justru yang kita sembah adalah Tuhan ciptaan kita sendiri.
bukan Tuhan yang maha. Karena kemahaannya aja kadang-kadang sering dibatasi oleh kita sendiri. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita sering tidak percaya kan sama Tuhan. Betul nggak? Kadang-kadang sering tidak percaya, tidak yakin. Bahkan kita sering meremehkan diri kita sendiri. Wah, itu nggak mungkin bisa saya capai. Nggak mungkin saya sampai di sana. Nggak mungkin saya bisa memiliki itu. Diri kita sendiri diremehkan oleh kita, padahal Allah bersama kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Saat kita meremehkan diri kita, siapa yang sedang diremehkan? Allah. Sesungguhnya Allah mau ngasih banyak sama kita, tapi Allah dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Lalu kita memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah pikiran kita. Memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah kata-kata kita. Memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah perilaku kita. Padahal doa yang sebenarnya adalah pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Apa yang kau pikirkan, itu yang akan jadi. Karena pikiran tidak pernah berhenti. Orang yang memikirkan keburukan, pasti yang akan terjadi pada dirinya. Keburukan demi keburukan. Berapa banyak pun doa-doa mustajab yang dia ungkapkan, tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Yang terjadi adalah yang dia pikirkan terus-menerus. Makanya banyak orang yang sering membicarakan yang tidak suka dalam hidup. Saat bersamaan dia kemudian meminta kepada Allah dihindarkan dari yang tidak dia suka. Doanya cuma sekali tentang yang dia tidak suka. Ya Allah, hindarkan saya dari bencana ini. Satu kali dia ngomong gitu habis sholat. Tapi dia menceritakan yang tidak suka berulang-ulang kepada banyak orang. Mana yang akan terjadi? Yang akan terjadi yang diucapkan berulang-ulang. Lalu kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal sesungguhnya Allah tuh mau mengabulkan doa kita. Tapi saat Allah mau bertindak, Allah dihalang-halangi oleh pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita sendiri. Banyak yang tidak sadar seperti itu. Biasanya kita paling suka kan menceritakan penderitaan hidup kita. Kita paling suka kan biasanya menceritakan kontradiksi dalam hidup kita. Saat kita sedang ditimpa kemalangan, biasanya kita berbagi kemalangan pada semua orang. Jangan lupa saat kita berbagi kemalangan, semakin malang kita. Karena apa? Saat kita menceritakan berulang-ulang, kemalangan itu sedang ditarik oleh kita sendiri. Itu namanya the law of spiritual attraction. Namanya hukum tarik-menarik spiritual. Siapa yang menarik? Mana magnetnya? Magnetnya adalah pikiran kita. Magnetnya adalah kata-kata kita. Magnetnya adalah perbuatan kita. Itu menjadi magnet besar yang menarik semuanya. Maka apapun yang kau alami saat ini dalam hidupmu, engkau sendiri yang menariknya. Allah Sang Rob Al-Alamin hanya mengabulkan apa yang kamu mau. Semua yang kau alami dalam hidupmu hari ini, itu adalah tarikanmu sendiri. Itu adalah pilihanmu sendiri. Kalau kita mengerti Al-Fatihah, mengerti Al-Baqarah, mengerti Ali Imran, mengerti An-Nisa, mengerti Al-Maidah, luar biasa. Tapi pernahkah kita membaca satu surat utuh, terintegrasi? Apa sih pesan Al-Baqarah? Kalau kita lihat Al-Baqarah di dalamnya cerita apa? Itu cerita Bani Israel. Cerita perjalanan manusia menuju Tuhan. Kendaraannya adalah Al-Baqarah. Saya tidak mungkin bisa mengurai semua itu. Tapi kalau mau mendengar uraian saya, bisa mendengarkan ceramah-ceramah saya khusus tentang Al-Baqarah. Satu surat yang sudah kita bahas. Itu pesan. Banyak gak yang membaca Al-Quran? Sibuk saja membaca surat. Tapi ketika ditanya apa sih pesan surat itu? Saya dapat surat, Pak. Ya, dari mana? Dari teman saya. Di mana? Di Arab. Terus bahasanya bahasa Arab, Pak. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Ngerti? Enggak. Dan merasa puas karena dapat surat dari orang Arab, tulisannya bahasa Arab, dan dia sudah baca tulisannya karena dia pintar baca tulisan Arab. Tapi gak ngerti bahasa Arab. Jadi jangan dulu kemudian kita menjadi orang-orang yang overconfidence. Kalau merasa sudah membaca surat tapi tidak mengerti pesan surat, jangan dulu buru-buru mengatakan kita sudah mendapatkan hudan. Karena selama kita tidak dapat hudan, gak jadi kita jadi orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Makanya coba kalau saya sampaikan ayat-ayat berikut dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 ada pesan Allah luar biasa. Pesannya begini: bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melaksanakan pelajaran itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Orang yang baru membaca itu selintas, apalagi tidak mengerti bahasa Rob, bahasa Tuhan, mungkin jadi salah kaprah. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Wah, ini perintah bunuh diri. Kata Allah dalam ayat itu, hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melakukan itu, maka akan kuat imanmu. Ayo, gimana cara menerapkan ayat itu? Maka disitulah pentingnya berguru pada orang yang tahu. Jangan berguru pada orang yang mengira-ngira ayat itu. Nanti dikira-kira lagi, salah lagi. Bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu. Jadi ayat itu perintah buat orang yang masih tinggal di kampung. Yang udah di kota, ya
tinggal ditambah aja lampunya. Lalu di ayat lain ada kata-kata begini, ya, kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Kemudian mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Sehari atau setengah hari? Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Pergilah kamu ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambil makanan itu sesukamu. Janganlah kamu berlaku kasar. Berlaku lemah lembutlah kamu. Dan jangan sekali-kali kamu menceritakan halmu pada seorang jua pun. Gimana mengamalkannya? Dan Rasul datang kepada Bani Israel. Kemudian Rasul berkata, hai Bani Israel, aku akan menyampaikan mujizat yang Tuhan sampaikan kepadaku. Dan aku akan bentuk kamu yang berasal dari tanah menjadi burung. Dan aku akan meniupnya. Dan nanti kamu akan bisa terbang menjadi burung dengan seizin Allah. Dan tepat saat itu kamu akan dibebaskan dari 3 penyakit. Penyakit buta mata kalbu, penyakit kulit, dan penyakit kematian jiwamu. Quran surat Ali Imran ayat 49. Bagaimana mengamalkan ayat itu? Kok Rasul datang kepada Bani Israel? Yang mau diajarkan apa? Mujizat dari Tuhan agar Bani Israel itu yang terbuat dari tanah dibentuk menjadi burung. Siapa yang dibuat dari tanah? Bukankah kita manusia? Bagaimana tubuh ini dibentuk menjadi burung? Bagaimana bisa terbang? Apa yang terbang? Tubuh mana yang terbang? Kalau nggak ada guru, pusing baca ayat itu. Saya tidak mungkin menyampaikan Quran 30 juz, tapi saya akan menyampaikan clue-cluenya saja. Kalau tanpa mengalami, tanpa memahami, tanpa bantuan seorang yang tahu, kita akan bingung menjelaskan ayat itu. Makanya Allah menjelaskan, hanya ulul albab yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menakwil ayat-ayat mutasabihat. Yang mutasabihat tidak bisa ditakwil dengan oleh orang-orang yang bukan ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang sudah bisa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi siapa ulul albab? Ahlul bait yang sudah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah di mana? Bukan titik. Karena sampai kepada Allah bukan titik. Karena Allah tanpa batas. Makanya jangan sombong lalu mengatakan saya sudah sampai pada Allah. Karena kata sampai berarti membatasi Allah. Allah yang tak terbatas tidak mungkin dikenali dengan cara yang terbatas. Dan untuk mengenali Dia tanpa batas, maka kita diberi kesempatan oleh Allah pun tanpa batas. Jadi yang kedua, yang menghambat Allah hadir ke dalam diri seseorang, dia sering membaca Al-Quran tapi tidak paham. Di Quran ada kata-kata innalladzina amanu walladzina hadu wan nasyara was-sabiin man amana billahi wa bil yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hadu, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wan nasyara, dan orang-orang yang dapat pertolongan Allah. Nih kalau diterjemahkannya salah, itu jadi salah. Hadu, nasoro diterjemahkan salah, jadi keliru pemahaman kita. Hadu itu orang yang dapat petunjuk, nasoro orang yang dapat pertolongan. Siapa saja, itu masih kelompoknya orang beriman. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar amal solehnya. Apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi dia ada ajrun. Ajrun, ajrun, ajrun. Itu bukan pahala. Ajrun itu artinya zat Allah. Jadi mereka yang sudah mencapai itu, yang sudah terbuka mata kalbunya, dapat petunjuk, dapat pertolongan dari Allah, akan sampai kepada Allah. Begitu sampai pada Allah, dia tidak bisa menjelaskan Allah lagi. Lidahnya keluh, tidak bisa berbicara, karena kata-kata tidak akan cukup. Makanya puncaknya belajar adalah tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Begitu sampai ke sana, semuanya lebur hancur. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu hilang musnah. Yang ada cuma Dia, wajahnya yang maha agung. Begitu sampai di situ, sudah gak ada lagi. Apa yang kita sangsikan, apa yang kita cemaskan, gak ada milik kita. Semua adalah milik Dia. Bahkan kita pun miliknya. Lalu kita sering aneh, sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengaku umatnya Muhammad tetapi tidak menjalankan sunnahnya. Apa sunnahnya Nabi Muhammad yang paling utama?
Sudah saya jelaskan tadi. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa uswatun hasanahnya Nabi Muhammad? Liman kana yarjullah, cara mencapai Allah. Cari bagaimana Nabi Muhammad mencapai Allah, bukan hanya cerita-cerita. Saya kasih tahu, cerita Muhammad tidak akan pernah kita menjadi Muhammad. Hanya ketika kita menjadi Muhammad, kita akan merasakan bagaimana rasanya Muhammad. Bisa dipahami? Cerita tentang kebaikan Muhammad, kita belum tentu akan menjadi seperti Muhammad. Tapi saat kita melakoni semua kehidupan beliau sampai menjadi orang baik, kita akan menjadi Muhammad. Mana yang kita pilih? Menjadi Muhammad atau cerita Muhammad? Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Nabi Muhammad itu cerdas. Nabi Muhammad itu pintar. Luar biasa. Banyak penjelasan tentang beliau. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang menyebabkan beliau bisa mencapai itu? Itu yang harus kita cari. Akarnya di situ sesungguhnya. Kita cerita Musa. Oh, Musa itu begini begitu. Tapi pernah nggak kita lihat bagaimana Musa menjadi seperti dirinya sendiri? Bagaimana Ibrahim menjadi seperti dirinya sendiri? Tugas kita itu sebetulnya adalah menanyakan metode dan cara apa yang menyebabkan mereka mencapai itu. Bukan kita cerita-cerita yang sudah dicapai oleh mereka. Coba kalau kita tanya, Nabi Musa itu siapa? Oh, langsung Nabi Musa itu Rasul yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa itu adalah mutakalliman. Pernah nggak kita bertanya, kenapa Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah? Apakah Allah ngasih begitu saja sama Musa? Atau karena ada keistimewaan yang dilakukan Musa sehingga Allah ngasih kemampuan itu? Nabi Sulaiman itu katanya bisa bercakap-cakap dengan semua hewan yang ada di semesta ini. Pernah kita bertanya, cakap-cakapnya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Dan mengapa seorang Sulaiman bisa memiliki kemampuan itu? Apa diturunkan langsung oleh Allah? Lalu kalau Allah menurunkan kemampuan itu pada Sulaiman, pernah iri nggak sama Sulaiman? Kenapa saya tidak dikasih? Kalau Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah, pernah nggak kita iri? Kenapa kita nggak bisa cakap-cakap? Itu karena kita terlalu puas berbicara tentang kebaikan mereka, tidak pernah menelusuri hal apa yang menyebabkan mereka mencapai itu. Sederhana saja. Oh, Nabi Muhammad itu ternyata ya orang yang paling kuat mentalnya, kan gitu. Kita telusuri apa sih yang menyebabkan Nabi Muhammad kuat. Oh, ternyata dari kecil saat dia dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, yang sudah dari kecil ditinggalkan ayah lalu ingin menjadi seperti Muhammad, kan sudah ada modal. Lumayan mirip-mirip. Nabi Muhammad kan ayahnya sudah tidak ada saat beliau dalam perut. Alhamdulillah saya juga sudah tidak ada saat saya lahir ke alam dunia. Kan lumayan udah punya potensi sedikit ngikutin Nabi Muhammad. Tinggal dibaca, kenapa ayah saya sudah tidak ada saat lahir ke dunia? Bukan diratapi, Tuhan, kenapa teman saya kok ayah-ayahnya masih ada, sampai besar pun ayahnya masih ada, tapi ayah saya bahkan ketemu dengan ayah saya pun tidak ada. Wah, malah protes sama Tuhan, berontak sama Tuhan. Bukan membaca apa tujuan kehadiran itu, tapi begitu lihat Muhammad, seorang Muhammad mungkin tidak pernah berbicara, Tuhan kenapa begini, tapi pesan apa yang hendak engkau sampaikan padaku Tuhan? Lalu karena paham pesan Tuhan, memahami, tidak pernah protes. Berikutnya apa? Berikutnya dijalani saja. Karena satu-satunya cara untuk menghadapi kehidupan yang paling jitu adalah menjalaninya. Sekarang saya tanya, kenapa Nabi Muhammad hebat? Dari kecil gak ada ayahnya. Begitu lahir ke alam dunia, ibunya pun kemudian pergi, dititipkan sama orang kampung. Sulit. Musibah itu apakah? Ya Allah. Itulah cara Allah menguatkan Muhammad. Setelah cukup kuat lalu diberi tugas yang luar biasa oleh Allah. Kenapa beliau dikasih tugas yang berat? Disiapkan dari sejak awal. Jadi kalian harus percaya deh, kalau Allah ngasih sesuatu sama kita, pasti Allah ngasih fasilitas dan membantu kita untuk menyiapkan melewati. Sama saya, kalau Allah ngasih sesuatu yang berat, sesulit apapun pada kita, percaya deh sama saya, Allah itu sudah menyiapkan fasilitasnya. Bahkan kita disiapkan oleh Allah untuk menyongsong itu. Kenapa? Aku tidak akan membiarkan kamu melewati itu tanpa diriku. Cuman kita sering tidak merasa Allah hadir karena gak ngerti, buta semuanya, gak bisa lihat. Lalu ketika besar, terus mengalami ujian dan ujian sampai umur 40 tahun.
Ujian tidak berhenti. Bahkan harus mengasingkan diri di Gua Hira selama 15 tahun. Bahkan dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Seakan-akan kita cuma bisa cerita aja. Oh, Nabi Muhammad dulu sulit dikejar-kejar kafir Quraisy. Kita pergi haji, pergi umroh, cuman puas ketika mau tauhid cerita itu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa itulah sarana Allah untuk membuat Muhammad sehebat itu? Jadi kalau kita ingin seperti Muhammad, ingin katanya satu surga dengan beliau, ya tentu saja kita pun harus bisa mengikuti semua proses seperti yang dialami beliau. Dan ujian yang diterima oleh kita tak sebanding dengan ujiannya beliau. Apa sih kita? Kita sekarang pergi dari Mekah ke Madinah aja pakai bis, bisnya pakai AC, di situ juga disediakan makanan. Nabi Muhammad coba bayangkan saat ziarah dari Mekah ke Madinah, seperti apa kondisi saat itu? Bukan padang pasir, gunung batu ya, yang terjal-terjal, tajam-tajam. Dulu saya waktu belum ke sana diajarin sama orang, oh katanya Mekah itu padang pasir. Begitu sampai ke sana, gak ada pasirnya. Yang ada gunung batu yang tajam-tajam, yang luar biasa. Dan kalau kita injak bisa terpeleset. Seperti itu medannya. Saya membayangkan bagaimana Muhammad dulu. Seperti itu perjuangan beliau. Kita ingin menjadi seperti dia, atau kita terus-menerus puas cerita tentang dia? Makanya lihat Quran. Apa sih yang menyebabkan Nabi Muhammad sampai kepada Allah? Apa? Cerita Nabi Muhammad itu dulu sabar. Emang kita cerita sabarnya Muhammad jadi orang sabar? Tidak. Berapa banyak ya orang dihadirkan Tuhan untuk membuat dia menjadi sabar. Orang-orang yang tidak sabar, orang yang pemarah, yang pendendam, dihadirkan kepada beliau. Lewat mereka kemudian Nabi Muhammad dibentuk menjadi seperti itu. Muhammad tidak pernah protes. Kenapa dihadirkan kafir Quraisy? Kenapa engkau hadirkan orang-orang yang jahat padaku Tuhan? Tidak pernah begitu. Tuhan ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak engkau sampaikan lewat orang-orang seperti itu. Dan mereka telah menjadi guru-gurunya Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan Muhammad menjadi hebat. Setelah hebat lalu dititipkan Quran yang 30 juz. Setelah hebat dititipkan amanah Allah yang luar biasa. Dalam sekejap 23 tahun bisa mengubah semesta ini. Pernah kita berpikir bagaimana 30 juz itu diterima? Mungkin kita hanya percaya sama orang-orang yang omong kosong. Seakan-akan Allah itu ya bicara gitu. Kalau Allah bicara berarti Allah punya mulut. Bukan Allah lagi. Bagaimana mekanisme Nabi Muhammad menerima wahyu? Saya lebih sepakat dengan orang-orang bijak yang mengatakan wahyu adalah getaran-getaran ilahi. Yes. Bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Ya tentu saja beliau menselaraskan diri dengan frekuensinya Allah. Saat frekuensinya sama, terjadi proses resonansi. Sama seperti radio kita. Ketika radio kita di rumah di tune in, frekuensinya disamakan dengan transmitter, dengan pemancar, maka semua siaran yang di sana kan bisa kita terima. Jazz di sana, jazz di sini, dangdut di sana, dangdut di sini, tidak jazz di sana, di sini dangdut. Tidak pernah menyimpang. Semua terkuantisasi frekuensinya. Proses resonansi itulah yang menyebabkan pesan yang digandengkan dalam frekuensi itu tersampaikan. Makanya ada istilah FM, frekuensi modulasi, AM, amplitudo modulasi. Yang dimodulasi frekuensi dan amplitudo. Tapi intinya saat dimodulasi, berarti dalam gelombang itu ada pesan yang disampaikan. Sekarang saya tanya, apakah Allah sekarang tidak siaran? Allah siaran setiap saat, la ta'khudhuhu sinnatun wa la naum. Cuman kita nggak dengar siarannya. Kenapa? Radio kita mati, nggak ada baterainya, nggak di tune in, frekuensi tidak sama dengan frekuensi Allah. Bagaimana kita bisa memahami dia? Muhammad itu hebat karena dirinya yang menghebatkan, bukan karena Allah memfasilitasi. Saat Muhammad ingin dihebatkan, dia memfasilitasi. Kita pun akan menjadi hebat kalau kita mau hebat, dihebatkan oleh Allah. Jadi Allah tuh gak pernah pilih kasih. Lo tidak memilih ini dipilih jadi siapa, ini dipilih jadi siapa. Tidak. Allah itu mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Hai Muhammad, katakanlah olehmu, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Itu diulang-ulang di banyak ayat di Quran. Hai Muhammad, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Pesan apa dari Allah? Apa yang dicapai Muhammad bisa dicapai siapapun kalau kita mengikuti jejak dan langkahnya. Lalu Allah ngasih pesan di Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mana uswatun hasanahnya Rasul? Liman kana yarjullah, cara mencapai Allah. Begitu kita mencapai Allah, wal yaumal akhir, besok lusa hari kemudian, wa zakarallaha katsira, baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Ini baru 2, baru 3. Kita mengaku mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kita sering baca Quran tapi tidak mengerti pesan-pesannya. Tadi saya menyampaikan beberapa ayat mutasabihat. Mohon maaf, mungkin bingung. Saya juga pernah mengalami kebingungan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Saya belajar bahasa Arab gak ngerti.
Saya belajar kamus bahasa Arab nggak ngerti. Ternyata begitu diterjemahkan pakai bahasa kamus malah semakin nggak ngerti. Tapi begitu kita bertemu dengan seorang guru, mengalami apa yang dialami oleh para rasul, para nabi, pengalaman itu mengantarkan kita untuk bisa memahami. Ternyata semua rahasia Quran terbuka sejelas-jelasnya. Tetapi bukan untuk diceramahkan, karena rahasia itu tidak bisa diceramahkan. Yang saya ceramahkan pun sekarang hanya kulit luar, metodenya, tapi isinya tidak mungkin saya ceramahkan. Karena semua yang saya rasakan tidak mungkin saya sampaikan dengan kata-kata, karena rasa terbebas dari kata-kata. Jadi kalau kalian ingin merasakan, ya sudah, menceburkan diri untuk merasakan. Jangan meminta saya untuk menjelaskan. Makanya di Quran dikatakan, jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Itu pesan dari Quran surat Al-Maidah. Jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Karena apa? Masa nanya Allah kemudian diterangkan? Nanya surga diterangkan? Nama akhirat diterangkan? Cerita alam barzah diterangkan? Cerita matahari saat itu datang menyinari orang beriman diterangkan? Kalau diterangkan tuh cerita. Kalian harus mengalaminya sendiri. Bisa? Bisa. Ada ilmunya. Itu saja. Hanya keberanian kita untuk menceburkan diri. Masa renang diterangkan? Jangan minta diterangkan cara berenang. Berenang aja. Ntar juga ngerti sendiri cara kelelapnya seperti apa rasanya. Betul nggak? Berjuang untuk membebaskan diri dari kelelap seperti apa rasanya. Ntar pintar sendiri. Itu yang disebut dengan discovery learning. Pembelajaran yang belajar menemukan teorinya sendiri. Belajar menemukan konsep sendiri. Itulah qiyamuhu binafsi, itu di situ intisarinya. Itu yang ketiga. Mengaku umatnya Muhammad, tetapi tidak tahu yang harus dicontoh dari Muhammad itu apanya. Kemudian yang lain-lain tentang perilaku beliau, itu kan buah dari buah kedewasaan beliau dalam beragama. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Yang diajarkan beliau itu justru bagaimana baik sama orang jahat. Jadi kalau ada orang mengaku umatnya Muhammad yang jahati, saat ada orang jahat sama kita, kita jahatin dia, kan kita juga jadi sama jahatnya. Kapan kita mau beda sama mereka? Orang lain marah, kita marah juga. Orang lain kesal, kita kesal juga. Orang lain nampar, kita nampar juga. Ya Allah, ajaran Nabi Muhammad gak begitu. Ketika orang lain jahat sama kalian, baikin. Maka itulah yang membuat beliau menjadi sosok yang menarik, pribadi yang selalu agung dalam sepanjang sejarah. Kenapa? Karena itu yang dikenang oleh kita. Betul nggak? Makanya namanya sampai sekarang masih hidup. Sama kalau kita juga namanya ingin hidup, coba lakukan sesuatu dalam hidup. Dalam fase kehidupan kita mau merankan kehidupan yang mana? Mau ngasih sumbangan peradaban yang mana? Pemikiran apa terhadap kehidupan? Makanya ciri orang beriman satu, ya, tidak pernah merusak. Dan ciri yang tidak beriman juga satu, merusak. Coba baca Quran surat Al-Baqarah. Ciri orang yang bertakwa itu nggak merusak, dan ciri orang yang tidak beriman itu cenderung merusak. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi merusak, itu kan mengaku beriman, belum tentu dia sebagai orang beriman. Orang beriman itu penuh cinta dan kasih. Walas asih. Itu yang ketiga. Yang keempat, katanya bermusuhan dengan iblis, tetapi selalu berteman. Itu yang keempat kata Ibrahim bin Adam. Sekarang kita coba dulu, kita belajar iblis itu siapa. Dalam percakapan di berbagai ayat di Quran, terutama percakapan tentang iblis, malaikat, dan Allah. Kan saat itu ya Allah menyuruh dua makhluk ini untuk sujud pada Adam. Siapa yang sujud? Malaikat. Siapa yang tidak sujud? Iblis. Jadi kita bikin sederhana saja pengertiannya. Jadi malaikat itu siapa? Yang sujud. Siapa iblis? Yang gak sujud. Gitu aja. Sederhana? Sederhana. Sujud pada siapa? Pada Adam. Siapa Adam? Adam itu kan bukan sosok tubuh. Tapi Adam itu ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuhnya Adam. Kalau yang kelihatan materialnya itu kan sebetulnya cangkangnya Adam. Adam yang sebenarnya yang tidak pernah mati, adanya di dalam ruhku. Wakil Allah di dalam tubuh kecil ini. Nah ketika kita bisa mensujudkan diri kita pada wakil Allah di tubuh kita yang kecil ini, itulah malaikat. Dan ketika kita tidak sujud, itulah iblis. Suka nggak ada orang mengatakan, wah tadi saya tergoda oleh iblis. Benar nggak kalimat itu? Kalau nggak baca Quran nggak ngerti. Di Quran surat Al-A'raf dikatakan begini. Ini Quran surat Al-A'raf, ya. Berilah tangguh aku ya Allah, gitu. Karena aku sudah tersesat,
maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Itu bahasa Quran. Ulangi lagi, ini agak berat ini. Karena aku sudah tersesat, maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Jadi siapa iblis itu? Yang menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Siapa? Yang menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Siapa Shiratal Mustaqim? Jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jalannya para solihin, para syuhada, para sidikin, dan jalannya para nabi. Jadi iblis itu hanya goda sama orang yang soleh, syuhada, sidikin, dan para nabi. Itu ada anak, Pak. Kenapa? Orang tuanya dibunuh. Terus dia itu, Pak, kegoda iblis. Bukan kegoda iblis, dia sendiri iblisnya. Gini, coba dengarkan. Kalau tergoda, kan ada yang menggoda, ada yang digoda. Betul nggak? Sedangkan iblis di Quran udah janji, aku hanya akan menggoda untuk menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Itu bahasa Quran loh, Al-A'raf. Jadi iblis ini profesional. Dia itu hanya mengambil peran yang penting, menggoda orang kalau mau lewat jalan Shiratal Mustaqim. Yang nggak lewat situ, dia sendiri iblisnya. Jadi maksud saya, bedakan yang tergoda iblis dengan yang jadi iblisnya. Kita sering tidak bisa membedakan. Kenapa? Saya tadi tergoda iblis, terus kenapa? Tadi saya marah-marah, loh kamu bukan tergoda iblis, kamu sendiri kan iblisnya. Kata iblis, salah lagi saya. Nggak ada urusan. Ngerti maksud saya? Jadi di Quran dikatakan, iblis itu ternyata, saya terkejut loh ketika baca Quran. Ternyata iblis itu ya mensertifikasi dirinya. Jadi dia itu sudah mengambil peran yang penting. Buat apa saya godain orang-orang yang kayak saya? Kata iblis gitu. Gak mempan. Kenapa? Gini. Kalau saya nyalakan korek api, dilemparkan sama api. Apa korek teriak-teriak? Ya enggak. Tapi kalau saya melemparkan binatang ke api, teriak-teriak. Karena dia tidak sejenis dengan api. Jadi yang tidak sejenis ketika disatukan, pasti teriak. Yang sejenis satukan biasa aja. Ngerti maksud saya? Iya. Kata iblis, dia melakukan itu bukan digoda oleh aku. Kenapa? Oh, aku dengan dia sama. Nah, karena iblis itu profesional. Di Quran mengatakan, aku hanya akan menggoda manusia dari jalan yang lurus. Jadi kalau kalian sudah ada di jalan yang lurus, sudah dapat amal soleh, sudah jadi solihin, kemudian mencari-cari pembenaran untuk tidak melakukan amalannya, di situ iblis. Jadi iblis itu baru kelihatan perannya kalau ketemu dengan orang soleh. Kalau ketemu orang salah, dia udah sama dengan dia. Jadi apa kata iblis? Saya tidak menggoda dia kok. Kenapa? Loh, dia dengan saya tuh keluarga. Gitu. Cuman kita nggak ngerti. Makanya kalau cerita iblis kan langsung ngomongin iblis. Padahal di Quran iblis itu spesifik. Dia mengambil tugas yang spesifik. Yang nggak penting-penting nggak diambil. Iblis tuh hanya mengambil yang penting-penting aja. Kenapa? Dia juga ingin eksis kan? Ya. Buat apa kata iblis saya goda-godain orang yang sama dengan saya? Betul nggak? Saya akan godain orang yang baru ada perannya. Makanya yang digoda tuh para solihin, para syuhada, para sidikin, para nabi. Itu yang digoda. Di luar itu kata iblis sama dengan saya. Itu yang keempat. Yang kelima, dia mengaku ahli surga, tapi yang dikumpulkan itu bahan-bahan neraka. Nah sekarang kalau ditanya surga, di dalam Quran tuh nggak ada surga. Sekali lagi saya ingin katakan, di Quran nggak ada surga. Di Quran tuh adanya jannah. Surga bukan bahasa Quran. Jannah itu taman. Tapi saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya malaikat Jibril, apa yang dimaksud dengan surga? Jawaban Rasulullah sederhana. Surga adalah tempat ganti buat mereka yang membebaskan keterikatan pada selain Tuhan. Jadi surga itu adalah sebuah kenikmatan saat kita membebaskan diri dari kemelekatan pada selain Tuhan. Kan sederhana. Kalau gitu neraka apa? Neraka adalah tempat ganti yang diciptakan kita sendiri saat kita melekatkan dengan yang selain Tuhan. Bebas dari yang selain Tuhan surga, melekat kepada yang selain Tuhan neraka. Itu aja definisi surga dan neraka. Siapa yang membuat surga dan neraka? Kita sendiri. Mau melekat atau tidak kan urusan kita. Makanya coba perhatikan, yang jaga surga kan malaikat Ridwan. Ridwan itu artinya ridho. Yang jaga neraka kan malaikat Malik. Malik, milik. Milik itu ego, kepunyaan. Coba,
Ini punya saya, ini hasil saya. Ini punya saya, ini hasil saya paling hebat, saya paling top, saya paling kuat. Orang-orang kayak gitu kan takut. Atribut yang dia kumpulkan takut lepas. Kan dia sudah melekatkan diri yang selain Tuhan. Apa itu ujung-ujungnya jadi apa? Kan jadi neraka bagi dia. Ini saya kasih tahu. Dulu kan kita nggak punya rumah. Terus berjuang toh? Susah nggak waktu berjuang cari rumah? Susah ya, udah ngeredit 20 tahun nggak lunas-lunas. Setelah punya rumah, damai apa susah? Tetap susah. Apa sih susahnya? Gimana caranya supaya rumah ini tetap milik kita? Betul nggak? Jika perlu punya 2, jika perlu punya 3. Kan itu kalau nggak cerdas. Sama seperti orang belum punya mobil, saat nggak punya mobil susah. Begitu udah beli mobil tambah susah. Kegores dikit aja, nggak tidur 3 hari 3 malam. Betul nggak? Iya. Tiap hari dilap aja mobil, kapan dipakainya? Susah dia. Begitu masuk ke mall, orang lain jalan-jalan, lihat baju bagus, sebentar-sebentar dia ke parkiran. Sebentar-bentar dia ke parkiran, betul nggak? Iya, karena apa? Karena tidak bisa melepaskan. Akibatnya apa? Dia terikat. Neraka bukan itu? Neraka. Jadi neraka itu sebenarnya sederhana, bisa dilihat. Lihat orang-orang yang sangat takut kehilangan dengan sesuatu yang dia sebut miliknya dia, dan dia sebetulnya menjadi susah. Dan itulah neraka. Makanya banyak orang yang tinggal di neraka, tapi nggak sadar kalau dia sedang tinggal di situ. Karena dia pikir neraka tuh nanti. Yes, nanti ada. Tapi yang kecil-kecilan kan latihannya dari sekarang. Sudah ada. Makanya suka aneh kalau ditanya, neraka itu pengap, gelap? Iya Pak, neraka itu pengap, gelap. Di neraka ada api? Iya Pak, ada api. Kan bingung kita. Katanya pengap, gelap, malah ada api. Oh, kita kalau pengap, gelap cari api. Betul nggak? Kan berlawanan. Itu kan bahasa simbolik. Segala sesuatu yang menyusahkan dan menderitakan kita, gara-gara kita terlalu melekat padanya, itulah neraka. Makanya malaikat dijaga oleh malaikat Malik. Malik itu milik. Ini punya saya, ini hasil saya, ini kerja saya. Wah, semuanya saya. Lihat orang yang kayak gitu, pelitnya auzubillah. Boro-boro nyumbang ke orang, untuk dirinya sendiri aja pelitnya luar biasa. Iya, mau makan sehat aja kan sayang. Iya, dia kalau beli ikan asin itu pakai kapas, ya, pakai kapas kemudian dipepes. Nah, dan kapasnya nggak dibuka, dicocol aja luarnya dulu, ya. Nanti kalau kapasnya udah mudar itu baru masuk ke bagian dalamnya. Kalau belum sebulan itu nggak. Iya, aneh itu. Iya, makanya banyak orang yang membeli membeli harta dengan sehatnya. Dan setelah itu kemudian membeli sehat dengan hartanya. Dia punya sehat sekarang, dihabiskan sehat untuk membeli harta. Dan suatu saat harta yang dikumpulkan, dia gunakan untuk membeli sehat, tepat pada saat dia sakit. Kan itu bodoh. Jadi sampai di sini mengerti ya, surga dan neraka. Jadi melekat pada yang selain Tuhan, itu milik. Makanya neraka dijaga malaikat Malik. Kalau surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Apa aja Ridwan? Ridho aja, ridho. Dan dia selalu bisa melihat di balik semua yang terjadi pesan apa. Karena ridho gampang melihatnya. Dalam pikiran yang hening dan jernih, segala sesuatu menjadi kelihatan transparan. Tetapi dalam pikiran yang keruh dan bergemuruh, sulit. Makanya lihat, air terjun selalu saja membuat gemuruh. Ada ikan pun gak kelihatan. Tapi air di telaga yang tenang, ikan pun sampai kelihatan, dasar danau pun kelihatan. Nah, ketika kita masih ewuh pakewuh seperti air terjun, segala sesuatu menjadi tidak kelihatan. Saat kita tenang, damai seperti telaga, semuanya menjadi jernih kelihatan. Disitulah pesan-pesan semesta akan mengalir pada diri kita. Dan banyak yang tidak bisa menangkapnya. Kegagalan mengundang Allah. 1, menuhankan Allah, tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Allah. 2, sering membaca Al-Quran, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun dari bacaannya. Karena hanya membaca, pesan-pesannya lewat begitu saja. Dan Al-Quran tidak bisa dipahami lewat kemampuan berbahasa Arab saja. Karena Quran itu bahasa Rob, bahasa Tuhan. Satu-satunya cara untuk bisa mengenal bahasa Tuhan, tentu saja harus sering-sering menyatu dengan Dia. 3, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak menunaikan sunnahnya. Karena nggak mengerti sunnah itu yang mana. Yang mana yang peradaban, mana yang contoh sesungguhnya yang dicontohkan Rasul, ilmu yang dititipkan Allah kepada para Rasul juga tidak mengerti. Jadi semuanya bias. Yang keempat, ya, selalu berperilaku sebagai iblis. Dan menurut bahasa Quran, iblis itu dia yang tidak bersujud. Sujud pada siapa? Sujud pada Adam. Kalau iblis itu sujud pada Adam, berarti mengerti kepentingan Adam. Dan Adam itu kepentingan cuma satu, ingin pulang ke kampung asalnya.
Yang kelima, dia mengaku ahli surga, tetapi tidak pernah mengumpulkan bahan-bahan surga. Dia mengaku ahli neraka, dia mengaku bukan ahli neraka, malah dikumpulkan ya bahan-bahan untuk neraka. Dan saya sudah jelaskan, surga itu adalah tempat ganti yang disediakan Tuhan buat mereka yang bebas dari kemelekatan pada yang selain Tuhan. Berarti neraka apa? Neraka adalah melekat pada selain Tuhan. Surga dijaga malaikat Ridwan, neraka dijaga malaikat Malik. Terserah. Sekarang kehidupan kita mau diserahkan pada Ridwan atau pada Malik. Begitu diserahkan pada Malik, ewu pakewu. Kita terus yang mempertahankan sesuatu. Walaupun Allah ingin ngasih yang terbaik, kemudian menarik yang baik, kita tahan. Padahal perubahan itu sesungguhnya apa? Perubahan itu sesungguhnya adalah diambil yang baik untuk diganti yang lebih baik. Saat mau diganti juga kita tidak siap. Karena apa? Disitulah ewu pakewu. Kita masih terlalu bergantung pada yang selain daripada Allah itu. Yang ketujuh, dia tahu kematian sebagai sebuah kepastian, tapi tidak pernah menyiapkan diri untuk menyongsong kematian itu. Bagaimana Allah bisa hadir? Di dalam Quran Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsyirun." Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, kamu saat itu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat padamu, tapi kebanyakan kamu tidak melihat. Membaca ayat itu harusnya menggugah kita. Ya Allah, seandainya nanti aku mati, syakaratul maut sudah di tenggorokanku, aku termasuk yang melihat atau tidak melihat? Jika aku termasuk yang melihat, apa yang harus aku lihat? Kepada siapa aku harus belajar melihat? Dengan mata mana aku melihat? Dan kalau saat itu aku termasuk yang tidak melihat, bagaimana nasibku ya Allah saat perpisahan antara jiwa dan raga ini terjadi? Sang jiwa, ruhku yang kau tiupkan ke dalam diriku, perjalanan selanjutnya kemana? Makanya para leluhur kita di tanah Jawa mengajarkan ilmu mati sak jroning urip. Itu pelajaran Rasulullah. Bahasa Arabnya mut anta qabla mut. Belajar mati selagi kamu hidup. Bahasa Qur'annya tadi di Quran surat An-Nisa ayat 66, bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu. Bunuhlah dirimu, keluar dari kampung. Tapi kata-kata itu kalau tidak dibimbing oleh seorang guru yang ahli, yang mursyid, apa yang akan terjadi? Kita akan salah kaprah. Keluar dari kampung berarti keluar dari kegelapan. Keluar dari cara berpikir yang memenderitakan. Karena semua penderitaan manusia di semesta ini berasal dari cara berpikir yang memenderitakan. Disitulah tugasnya agama. Jadi kalau kita sudah beragama, cara berpikir kita masih membuat kehidupan kita menderita, itu ada yang salah kita belajar agama. Jangan-jangan belajar agama cuma kulitnya saja. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Makanya masuk ke dalam sedikit, masuk ke dalam sedikit. Ketika masuk ke dalam sedikit, ternyata kita akan menemukan ternyata di tubuh kita ini ada tempat yang sangat indah. Begitu kita menemukan tempat yang indah di sini, di luar tubuh kita tidak ada lagi tempat yang tidak indah, karena semuanya menjadi indah. Saat kita menemukan tempat suci dalam tubuh kita, tidak ada lagi di luar tempat yang tidak suci, semua di luar tempat yang suci, karena sudut pandangnya sudah bersih. Bagi orang yang buruk sudut pandangnya, kebaikan orang lain pun tetap saja bagi dia buruk. Bagi orang yang sudah negatif cara berpikirnya, apapun yang dilakukan orang buruk saja. Makanya buruk sangka itu sesungguhnya kita sedang membunuh diri kita secara perlahan. Dan itu adalah tikus yang ada dalam diri kita yang akan menggerogoti jiwa kita sendiri. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan padanya, tapi sedikit sekali dia mensyukuri. Jadi nikmat Allah begitu berlimpah banyak. Dan tolong perhatikan kata-kata nikmat di dalam Al-Quran sesungguhnya juga berbatas. Nikmat itu tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan duniawi. Karena nikmat itu hanya berurusan dengan urusan-urusan ruhaniah, urusan-urusan kejiwaan. Banyak sekali fasilitas Allah untuk mengantarkan jiwa kita, tapi jiwa kita tidak pernah naik kelas. Kenapa? Karena tidak melihat itu sebagai sebuah fasilitas. Yang kesembilan, begitu mudah melihat aib orang lain, tetapi tidak cerdas melihat aib dirinya sendiri. Begitu mudah melihat kesalahan orang lain, tapi tidak pandai melihat kesalahannya sendiri. Sering baca kalimat Maliki Yaumiddin setiap sholat. Hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak menilai. Tapi di saat yang bersamaan kita menghukum dan menilai orang seakan-akan itu hak kita, sepertinya kita yang paling tahu. Makanya berita apa saja menjadi viral, dan semua orang sepertinya berhak untuk berkomentar dan menulis. Saya pesan buat kalian semua, kalau ada pesan yang menebarkan kebencian,
Jangan ikut kemudian terlibat menebarkan kebencian itu. Karena apa? Karena pesannya sendiri energinya sudah negatif. Jangan kemudian kita terjebak untuk menegatifkan diri kita sendiri. Malah justru kalau bisa kita menjadi orang yang bisa menangkalnya. Kalau itu bisa kita lakukan, alhamdulillah, kita berperan membangun kedamaian. Dan kedamaian itu intisarinya agama. Inna din indallahil Islam. Intisarinya agama adalah Islam. Intisarinya agama adalah damai. Intisarinya agama adalah sejahtera. Intisarinya agama adalah tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Itu intisarinya agama. Dan yang terakhir, sering mengantarkan jenazah ke kuburan, tetapi tidak pernah mengerti kalau dirinya juga akan seperti itu. Seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun. Seakan-akan dia tidak akan pernah sakit. Seakan-akan yang mati orang lain. Seakan-akan berita kematian itu hanya untuk orang lain, tidak akan pernah menimpa dirinya sendiri. Bagi orang yang sadar tentang ini, dia akan bertanya, pada saat mati nanti, saya pulang kemana? Pada saat mati nanti, saya akan pergi kemana? Makanya siapkan dari sekarang jalan pulang kita. Bangun dari sekarang rumah masa depan rohania kita. Tidak usah beli kuburan dari sekarang. Karena apa? Saat tubuh ditinggalkan oleh sang jiwa, kalau membusuk juga di rumah kita, tetangga pasti nggak nyaman. Kalau laler banyak yang datang ke rumah kita, pasti tubuh kita dilarung mungkin di Sungai Ciliwung. No problem. Mau di Ciliwung, mau di mana juga gak ada masalah. Mau pakai batu nisan, nggak pakai batu nisan sama aja. Yang penting menyatu kok dengan bumi. Dan kalau kita lihat prosesi menguburkan mayat di Arab Saudi, coba perhatikan di Ma'la itu luas tanah untuk menguburkan sampai sekarang nggak pernah bertambah meter perseginya. Tapi yang dikuburkan banyak. Satu kali haji yang dikuburkan di sana itu puluhan ribu. Bayangkan kalau pakai batu nisan. Bayangkan kalau semua orang pengen namanya ditulis di situ. Gede-gede lagi namanya. Karena status sosialnya berbeda. Status sosial sudah selesai. Yang paling penting itu bukan setelah mati. Saat hidup kita bikin apa? Itu yang paling penting. Beratkan timbangan amal kebaikan kita. Dengan cara apa? Buka mata kalbu kita. Bebaskan segala penyakit kulit kita. Bangkitkan jiwa kita yang mati supaya hidup dalam kesadaran. Sehingga semua yang kita lakukan itu akan memberatkan timbangan amal baik kita. Jangan tertutup terhadap setiap peristiwa yang datang pada kita, karena itu akan meringankan timbangan amal baik kita. Itu menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Kalau kita merenungi itu, ya sudah. Kalau sekarang kita sampai hari ini umur udah 70, aduh saya belum punya tempat, mau dikuburkan di mana? Para tetangga sudah ribut pada beli tanah. Ya, di Memorial Park. Harganya miliaran. Ya, kalau punya alhamdulillah, tapi kalau nggak punya nggak usah risau. Karena apa? Rumah masa depan kita bukan kuburan. Rumah masa depan kita adalah Alif Lam Mim, kitab sejati kita. Rumah masa depan kita adalah Allah. Rumah masa depan kita adalah Tuhan. Maka temukan Dia mulai dari sekarang. Mumpung kita masih diberi kendaraan untuk menemukannya. Tepat saat kendaraan kita sudah tidak bisa dipakai lagi, sang jiwa bingung karena tidak punya kendaraan. Jangan sampai menunggu saat seperti itu. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, barangkali itulah pesan Ibrahim bin Adam. Yang pertama, jangan sampai kita ini menyebut-nyebut Allah tapi nggak kenal, bahkan tidak bisa menunaikan hak-haknya. Yang kedua, mari kita mulai memasuki dimensi baru dalam Al-Quran. Jangan cuma puas membaca Al-Quran Arabnya saja. Selama kita tidak dapat pesan apa-apa dari Al-Quran, itu adalah kesia-siaan, karena Al-Quran adalah petunjuk. Tetapi banyak orang yang mengatakan ini, tetapi kadang-kadang tidak membimbing kita. Insya Allah, apa yang saya katakan, kalau ada yang mau dibimbing, saya akan bimbing bagaimana memahami Quran dengan sebenar-benarnya. Dimulai dari mengalami, memahami, baru meyakini. Yang ketiga, kita umatnya Nabi Muhammad, mari kita ikuti sunnahnya. Sunnah beliau adalah satu, liman kana yarjullah. Yang keempat, jangan mengikuti iblis, karena iblis gak pernah sujud pada Adam. Sujudkan diri kita pada Adam agar sekelas dengan malaikat. Yang kelima, surga. Surga adalah tempat ganti yang sediakan Tuhan bagi mereka yang bisa membebaskan diri dari keterikatan pada yang selain Dia. Apa itu neraka? Melekat pada selain Tuhan. Dijaga dengan milik kepunyaan. Yang ketujuh, kematian adalah pasti. Siapkan dari sekarang. Kedelapan, begitu banyak nikmat dan fasilitas Allah untuk mengantarkan jiwa kita kepada Dia. Mari kita gunakan nikmat itu untuk mengantarkan sang jiwa. Berhenti membicarakan kesalahan orang. Berhenti menilai aib-aib orang. Mari kita sibukkan untuk menilai kesalahan kita sendiri. Suatu saat kalau mengantarkan jenazah ke kuburan, baca pesan apa yang kita bisa ambil darinya. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.